Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab yang berbicara tentang niat dan keikhlasan. Telah kita sebutkan bahwa yang namanya ikhlas berarti bersih dari segala macam kotoran. Orang yang niatnya ikhlas, maka tidak ada yang dia inginkan kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia beribadah kepada Allah, dia maksudkan, dia fokuskan ibadah itu betul-betul dia inginkan dengannya supaya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang beribadah dan tatkala meninggalkan ibadah tersebut, mungkin karena satu dan lain hal dia merasa malu, atau dia berkata, apa kata orang. Yang seperti ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam niatnya yang tidak tulus kepada Allah. Saya kasih contoh, misalnya ada orang yang melakukan ibadah kurban dan dia terbiasa memang tiap tahun melakukan ibadah kurban. Nah, di suatu tahun mungkin karena sulit ekonomi, dia sulit untuk bisa melakukan ibadah kurban itu. Akhirnya,
dikatakan kepadanya oleh salah seorang keluarganya, kayaknya tahun ini kita tidak bisa kurban. Apa dia bilang? Tidak bisa, malu saya kalau tidak berkurban. Apa kata orang kalau saya tidak kurban? Lihat ucapannya dia. Apa kata orang? Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam niatnya, di dalam ibadahnya dia. Kalaulah dia tulus, kalaulah dia ikhlas, dia tidak memikirkan hal yang demikian. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini perkaranya memang agak samar. Makanya orang yang kemasukan riya di dalam amalannya terkadang itu tanpa terasa, Pak. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi, bahwa yang namanya asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi itu, akhfa min dabibin namal, lebih samar dari langkah-langkah semut, ala sofatis sauda, di atas batu yang berwarna hitam. Saking samarnya digambarkan Nabi seperti itu. Nah, kita jangankan langkah semut, semutnya saja mungkin kadang sulit bagi kita untuk melihatnya. Nah, di sini Rasulullah menggambarkan saking terkadang samarnya riya itu bisa masuk di dalam ibadah yang terkadang sudah lama dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, senantiasa dan terus menerus kita mengoreksi yang namanya niat-niat kita sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama ketika ada orang yang melakukan ibadah yang besar, misalnya haji dan umrah, ini terkadang bisa disusupi niat-niat yang tidak baik. Ada orang yang mau haji, mau umrah, niatnya untuk mencari status sosial di tengah masyarakat, ya supaya saya ini dihargai orang lah. Nah, kalau niatnya seperti ini tidak beres, akhirnya ibadah haji yang dia lakukan, dia sudah capek-capek ke sana, biaya bukan sedikit, tapi apa? Ibadahnya menjadi sia-sia karena dicampuri dengan ketidakikhlasan. Sementara kita paham bahwa yang namanya ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali harus tulus, harus ikhlas, semata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang haji ini banyak juga macam-macam niatnya. Ada juga, Pak, haji politik. Gimana itu haji politik itu? Ya, ada sebagian orang ya karena dia mau nyalek misalnya, ya dia malulah kalau misalnya dipajang namanya itu tidak ada tulisan hajinya. Kalau begitu dia paksa-paksakan, dia bela-belain haji dulu lah, mau nyalek ini. Nah, inilah haji politik. Ada juga haji bisnis, Pak, ya karena mungkin dia mau buka warung atau apa, akhirnya ya dia malu kalau misalnya dia kasih nama warungnya atas nama dia, kemudian tidak ada hajinya. Nah, akhirnya dia haji karena itu. Ini haji bisnis namanya, tercampuri oleh niat-niat yang tidak benar. Makanya ikhlas, bersih dari segala macam kotoran-kotoran tadi. Tidak ada yang dia niatkan kecuali betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya senantiasa kita mengatakan dan berharap, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Semua ibadah kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ingat, kita wajib waspada dan hati-hati dari berubahnya niat itu. Terkadang niat itu bisa berubah di tengah jalan, Pak. Tatkala datang pujian kepada dia. Nah, manusia itu kan memang sangat suka untuk dipuji. Ini tabiat dasar manusia, memang suka untuk dipuji. Bahkan terkadang, Pak, orang itu bisa gila pujian ketimbang gila harta, ketimbang gila uang. Orang bisa gila pujian ketimbang gila uang. Loh, bagaimana itu? Ya, mungkin sekedar contoh aja, Pak. Ada orang misalnya dikasih sejumlah uang sekitar 1 juta misalnya. Senang ya kan? Senang. Tapi ternyata setelah diperiksa uangnya palsu. Marah enggak gara-gara itu? Oh, saya ditipu ini ternyata. Nah, uang yang dikasih kepada saya uang palsu. Marah dia. Tapi coba bandingkan dengan orang misalnya ya, orang tua ya sudah sepuh lah, umur 81 tahun misalnya. Ada orang datang puji dia, bapak ini seperti anak muda yang masih berumur 18 tahun. Padahal umurnya berapa? 81 tahun. Oh, bapak ini masih ganteng kayak anak muda umur 18 tahun. Saya tanya, Pak, kira-kira pujian itu pujian asli atau palsu? Hah? Pujian palsu lah. Ya kan? Tapi senang enggak dengan pujian itu? Walaupun pujian palsu, senang juga sebagian orang. Nah, itulah terkadang orang gila pujian ketimbang gila uang. Nah, ingat, terkadang pujian ini bisa merubah niat-niat yang ada di dalam hati kita. Makanya senantiasa kita koreksi, senantiasa kita benahi, semoga berjalan dan terus-menerus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, niat yang ikhlas, asalkan dia tulus di dalam beribadah, di dalam melakukan suatu amalan, maka Allah akan terima amalan itu, walaupun terkadang dia salah sasaran. Saya ulangi, orang yang melakukan amal ibadah, ikhlas niatnya, tulus niatnya, Allah terima ibadah itu walaupun mungkin salah sasaran. Contohnya misalnya ada orang nyumbang, Pak, dia sumbangkan sebagian hartanya kepada seseorang. Ternyata orang yang disumbang ini menipu dia. Pertanyaannya, apakah ibadahnya diterima? Sedekahnya tadi diterima, ditulis oleh Allah sebagai pahala? Jawabnya apa? Naam, ditulis. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung dengan niatnya. Adapun orang yang disumbang dia mau nipu kita, urusan dia. Sementara ibadah kita, sedekahnya kita sudah ditulis sebagai suatu kebaikan. Ini kalau kita tidak tahu ya. Ini kalau kita tidak tahu dia memang menipu. Beda kalau kita tahu ini orang menipu, Anda usah disumbang. Tapi kalau kita tidak tahu, ya, kita niatkan ikhlas karena Allah, ternyata dia tipu, maka ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kisah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi pada umat sebelum ini, terjadi pada umat sebelum kita. Jadi ada seorang laki-laki, Pak, dia berkata, la atasaddaqanna al-lailah bisadaqatin
demi Allah malam ini, kata orang ini, saya akan bersedekah dengan satu sedekah. Maka akhirnya dia pun keluar di malam itu. Kemudian dia cari orang yang dia ingin sedekahi. Ternyata orang yang dia sedekahi adalah seorang wanita pezina, pelacur, Pak. Dalam keadaan dia tidak tahu yang disedekahi ini adalah seorang wanita yang begitu. Maka di pagi harinya, ya, fa asbahu yatahaddatsun, manusia pun bercerita. Apa kata orang? Tusuddiqal lailah ala zaniyah. Ada berita tadi malam ada orang bersedekah dengan wanita pezina. Kok bisa-bisanya itu? Akhirnya tersebar beritanya sampai kepada orang yang bersedekah tadi. Maka dia berkata, Allahumma lakal hamd ala zaniyah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Ternyata yang saya sedekahi wanita pezina ya Allah. Maka akhirnya dia berkata lagi, kalau begitu la atasaddaqanna bisadaqatin. Saya mau ulang. Saya mau sedekah lagi dengan satu sedekah pada malam hari ini. Karena yang tadi itu, yang kemarin itu salah. Akhirnya dia pun keluar di malam hari. Dia cari orang yang dia ingin sedekahi. Ternyata ketemu dan dia berikan kepada orang tersebut. Ternyata yang disedekahi orang kaya, bukan orang miskin, orang kaya. Dalam keadaan dia tidak tahu. Maka keesokan harinya fa asbahu yatahaddatsun, manusia pun bercerita lagi. Apa kata orang? Tusuddiqal lailah alal ghani. Tadi malam ada orang yang bersedekah dengan orang kaya. Bisa-bisanya orang kaya disedekahi. Tersebar beritanya, akhirnya sampai ke telinganya bahwa dia pun masih salah dalam sedekah, sasarannya salah. Maka dia berkata, Allahumma lakal hamdu ala ghani. Ya Allah, segala puji bagimu. Aku salah lagi ya Allah, aku bersedekah dengan orang kaya. Maka dia betul-betul la atasaddaqanna hadhil lailah bisadaqatin. Kalau gitu saya mau ulang lagi, demi Allah saya mau bersedekah malam ini. 2 hari saya sudah salah dalam sedekah. Maka dia betul-betul yang ketiga ini, dia cari, ya, orang-orang, dia teliti betul. Di malam hari dia penuh hati-hati nih. Dia ketemu, oh ini kayaknya pas ini sudah. Maka dia berikan sedekahnya kepada orang tersebut. Ternyata yang disedekahi adalah pencuri. Lebih parah lagi, ternyata yang disedekahi adalah seorang pencuri. Mau nyuri di rumah orang, tapi dapat sedekah. Maka keesokan harinya tersebar lagi berita, tusuddiqal lailah. Malam ini ternyata tadi malam ada orang yang bersedekah dengan seorang pencuri. Bisa-bisanya dia menyedekahi seorang pencuri. Maka tersebar beritanya, akhirnya sampai ke telinganya. Dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariq. Ya Allah, segala puji bagimu. Ya kali ini salah lagi saya bersedekah dengan seorang pencuri. 3 malam berturut-turut salah dalam bersedekah. Malam yang pertama dia sedekahi wanita pezina. Malam kedua dia sedekahi orang kaya. Malam ketiga dia sedekahi orang pencuri. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan di dalam hadits ini, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah orang tadi. Disebutkan oleh Nabi, fa'utiya yaumal qiyamah. Dia pun didatangkan pada hari kiamat. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, amma sadaqatuka faqad qubilat. Adapun sedekah kamu,
yang kamu bersedekah 3 malam berturut-turut itu, sedekahmu diterima, pahalanya tetap tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok bisa begitu? Dikatakan kepada dia, adapun wanita yang kau sedekahi, wanita pezina itu, fala'allaha an tasta'iffa biha, maka semoga dengan sedekahmu dia berhenti dari perzinahannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ghani, adapun orang kaya yang kau sedekahi, fala'allahu yatadzakkar, maka semoga dia sadar. Dia kaya, ada orang yang bersedekah sama dia, semoga dia sadar dengan hal tersebut, ya harusnya saya juga harus bersedekah karena saya orang kaya. Kemudian wa ammas sariq, adapun pencuri yang kau sedekahi, fala'allahu, maka semoga ya di malam itu atau di beberapa malam setelahnya, atau bahkan dia bisa berhenti dari profesinya sebagai seorang pencuri. Dia sadar akhirnya. Subhanallah. Lihat para jamaah sekalian, syahidnya di sini ya, bahwa terkadang seseorang beribadah, lihat di sini, bersedekah, niatnya dia jaga, tulus, ikhlas karena Allah, tapi salah sasaran. Allah terima enggak ibadahnya? Allah terima, dan ditulis sebagai suatu pahala sempurna. Inilah keluar biasaan ikhlas itu. Terkadang kita beribadah mungkin salah sasaran, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih terima. Kenapa? Karena Allah lihat niatnya. Allah melihat niatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada niat-niat kita, bukan kepada yang lainnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tentang keikhlasan. Dan terkait dengan keikhlasan ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa ayat. Namun sebelum kita singgung ayatnya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu kita pahami bahwa yang namanya ikhlas, yang namanya keikhlasan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan kejujuran. Orang yang ikhlas berarti dia harus memiliki sifat kejujuran, dan orang yang jujur bermanfaat nanti kejujurannya kalau dibangun di atas keikhlasan. Sementara ikhlas dan jujur tidak mungkin kita bisa pertahankan kecuali dengan kesabaran. Perhatikan ini urutannya. Kemudian tatkala kita melakukan semua hal tersebut, terkadang masih ada kekurangannya, maka kita butuh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Imamun Nawawi di awal pembahasannya beliau bawakan tentang bab ikhlas, setelahnya beliau bawakan tentang bab kesabaran, kemudian bab tentang kejujuran, kemudian bab tentang taubat. Bersusun kan? Karena memang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah ayat dalam surat Al-Bayyinah, ayat yang kelima, ayat yang insyaallah ta'ala sudah kita hafalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah berfirman, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah, illa kecuali, liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, hunafa, dalam keadaan lurus, wa yuqimus shalah, menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini ayat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat penjelasan pondasi agama dan sekaligus bangunan agama itu.
Pondasi agama adalah tauhid dan keikhlasan. Bangunan agama ibadah kepada Allah, baik ibadah yang kaitannya hablum minallah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah yang kaitannya dengan hablum minan nas, hubungan interaksi antara sesama manusia. Dijelaskan di dalam ayat yang mulia ini. Perhatikan, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ini tauhid, pondasi agama ini, menjalankan agama yang lurus. Kemudian disebutkan setelahnya contoh ibadah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Inilah bangunannya agama. Kemudian di akhirnya ditutup dengan mengatakan wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita perhatikan dan kita tadabburi ayat yang mulia ini. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Siapa mereka di sini? Manusia, seluruh manusia. Tidaklah manusia itu diperintah oleh Allah, menunjukkan bahwasanya agama ini dibangun di atas perintah. Ada yang diperintah, ada yang dilarang. Perintah kita jalankan, larangan kita jauhi dan tinggalkan. Dan ini ayat juga sekaligus menunjukkan bahwa tatkala kita menjalankan perintah harus sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu syarat diterimanya amal ibadah, yaitu mutaba'atur Rasul, harus ngikut dengan petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah berlalu, yang namanya ibadah itu dibangun di atas dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atur Rasul, harus sesuai dengan petunjuk dan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ikhlas dan mutaba'ah ini, itulah kandungan makna syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, yang patut untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat la ilaha illallah mewakili keikhlasan, sementara syahadat Muhammad Rasulullah mewakili mutaba'ah, beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari sini menunjukkan bahwa ibadah itu landasannya adalah wahyu, bukan adat istiadat. Yang namanya ibadah itu adalah apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bukan hasil pemikiran manusia. Nah, itu bukan ibadah. Ibadah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan warisan nenek moyang, bukan. Makanya kita beragama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah, manusia ini, illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Kita sering dengar kata ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah secara bahasa artinya ketundukan dan perendahan kepada Allah. Tatkala seorang menghinakan diri di hadapan Allah, maka itulah ibadah. Makanya ibadah yang paling besar tatkala kita sujud kepada Allah. Nah, itu puncaknya ibadah di situ. Kenapa? Disitulah puncak perendahannya kita kepada Allah. Kita sujud kepadanya, ya kan? Nah, itu ibadah, Pak. Secara istilah, yang namanya ibadah adalah semua ucapan, semua perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, tatkala dia dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itulah ibadah. Dari sini kita tahu bahwa ibadah itu sangat luas.
bukan hanya terbatas pada 5 rukun Islam saja, tapi semua amalan kalau Allah cintai, kalau Allah ridhai, maka itu ibadah. Maka itu ibadah. Nah, ibadah ini bisa terkait dengan ibadah hati, lisan dan anggota badan. Ibadah hati contohnya mahabbatullah, cinta kepada Allah. Al-khauf minallah, takut dengan azabnya Allah. Ibadah. Tawakkul, bertawakal kepada Allah. Raghbah wa rahbah, harapan dan cemas kepada Allah. Ini ibadah. Ibadah hati. Ada ibadah lisan. Ibadah lisan, membaca Quran, tilawatul Quran, berzikir kepada Allah, berdakwah di jalan Allah, itu ibadah lisan. Ada ibadah anggota badan. Tatkala kita sholat, berdirinya kita itu ibadah. Rukuknya kita itu ibadah. Sujudnya kita apalagi itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mewakili semua ibadah itu hati, lisan dan anggota badan adalah sholat. Ya kan Pak? Kita sholat, hati kita harus ingat kepada Allah, ya kan? Makanya kita perlu berniat. Kita jaga kekhusyuan kita. Itu apa itu? Itu hati. Kemudian lisan, naam, jelas di dalam sholat ada bacaan-bacaannya. Kemudian ibadah badan, jelas di dalam sholat kita berdiri, kita ruku, kita sujud, itu semua adalah ibadah kepada Allah. Makanya para jamaah sekalian, perhatikan di dalam ayat yang mulia ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan ibadah, Allah sebutkan 2 ibadah. Apa itu? Sholat dan zakat. Kenapa? Karena memang ibadah ini yang paling utama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan ibadah tadi. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah. Apakah sekedar beribadah saja? Enggak. Allah ikutkan mukhlisina lahuddin. Ini syahidnya, dengan mengikhlaskan lahu kepada Allah ad-din. Ad-din itu apa artinya? Ad-din itu kan din, ya. Secara bahasa dia punya 3 makna Pak dalam agama kita. Secara umum kalau dibilang din itu artinya agama. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Din berarti agama. Tetapi din itu tidak selamanya bermakna agama. Din juga bisa bermakna hari kiamat. Din juga bisa bermakna hari kiamat. Nah, itulah ayat yang sering kita baca, yang sering kita dengarkan. Maliki yaumiddin. Apa artinya itu? Yang menguasai hari, jangan diterjemah hari agama, dan nyambung, hari pembalasan, hari kiamat. Berarti din bermakna hari pembalasan, hari kiamat. Dan terkadang din bisa bermakna ibadah, amalan, ketaatan kepada Allah. Contohnya ayat ini, illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan apa? Ketaatan, ibadah, amalan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Maka jelas di dalam ayat disyaratkan di dalam ibadah yang kita kerjakan harus tulus, harus ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya apa? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Perhatikan jamaah, bukankah salat dan zakat itu ibadah? Ibadah kan? Ibadah. Sebenarnya sudah tercakup dalam ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Salat dan zakat kan sudah masuk ibadah kan? Sebenarnya sudah disebutkan dalam ayat sebelumnya, tapi kenapa disebutkan lagi salat dan zakat? Nah, inilah sisi, ya, keindahan bahasa Quran itu. Ketika disebutkan yang seperti ini, memunculkan makna pengkhususan, menunjukkan bahwa salat dan zakat bukan ibadah sembarangan. Bukan ibadah sembarangan.
Ya, dan ini uslub di dalam Quran. Ketika Allah ingin menyebutkan sesuatu yang agung, disebutkan secara umum, kemudian dikhususkan dia. Disebutkan secara umum, kemudian dikhususkan penyebutan. Dari yang umum tadi ada yang dikhususkan. Contohnya juga ada di dalam Al-Quran, Pak. Di dalam surat Al-Qadar, terkait tentang turunnya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Apa kata Allah dalam Quran? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar turun malaikat. Turun malaikat. Kemudian siapa lagi yang turun? Warruhu fiha. Dan ruh di sini maknanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga turun. Baik. Malaikat Jibril kan juga bagian dari malaikat kan? Sebenarnya sudah tercakup dalam ayat itu. Tanazzalul malaika, malaikat turun. Jibril juga masuk. Tetapi ketika dikhususkan warruhu fiha, Jibril juga ikut turun, menunjukkan bahwa malaikat Jibril bukan malaikat sembarangan. Makanya malaikat termulia adalah malaikat Jibril. Dialah yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan malaikat sembarangan itu. Ini para jamaah sekalian, sama ketika disebutkan di dalam ayat ini, disebutkan ibadah secara umum, kemudian dari ibadah itu diambil solat dan zakat, menunjukkan bahwa solat dan zakat bukan ibadah sembarangan. Dan memang disebutkan dua ini, subhanallah, ternyata dua ini mewakili ibadah yang kita kerjakan secara umum. Ibadah kita, Pak, yang kita kerjakan itu tidak lepas dari hablum minallah atau hablum minannas. Hablum minallahnya kita kerjakan, ya, dan itu terwakili dengan ibadah solat, hablum minallah. Sementara zakat hablum minannas, memang langsung terkait dengan hubungan interaksi kepada sesama manusia. Kita menyumbangkan sebagian harta kita kepada fakir miskin untuk menolong saudara kita. Ini hablum minannas. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan perhatikan, salat adalah ibadah yang mewakili ibadah badan, sementara zakat adalah yang mewakili ibadah harta. Kita beribadah kepada Allah dengan badan kita, kita beribadah kepada Allah dengan harta kita. Ibadah badan terwakili dengan salat, ibadah harta terwakili dengan zakat. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kemudian Allah katakan wa zalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Tauhid, salat dan zakat. Inilah agama yang lurus. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ayat yang sangat mulia yang beliau bawakan di ayat yang pertama ini. Masih ada lagi dua ayat yang akan beliau bawakan, ya, di kitabnya Riyadhus Shalihin. Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.